Pagi ini saya mendapat tugas untuk memaparkan sedikit cerita mengenai PT Total Bangun Persada Tbk, dan di mana data-data yang ada itu berdasarkan data dari Q3 di 2022. Mari kita mulai. Total itu berdiri pada tahun 1970 dan Total fokus pada pembangunan gedung. Jadi kita tidak ke infrastruktur, ya, tapi kita ke gedung. Spesialisasinya pada konstruksi gedung berkelas yang premium. So far kami sudah membangun lebih dari 800 gedung. Di dalamnya ada gedung komersial, apartemen, kondominium yang kelas menengah atas, perkantoran misalnya grade A, pusat perbelanjaan, universitas, rumah sakit, tempat ibadah, stasiun TV, dan lain sebagainya. Dan di mana jejak keuangan kami so far so good, kuat dan berhati-hati. Maksudnya berhati-hati, kami sangat prudent untuk menggunakan dana yang kami miliki. Jadi neraca kami sehat dan posisi kas bersihnya baik. Total itu punya semacam moto, yaitu bangga dan prima dalam konstruksi. Pride and excellence in construction. Kami ingin membangun atau menyampaikan produk yang excellence with pride. Berharap this pride itu bisa dirasakan oleh para pemilik gedung pada saat menggunakan gedung yang Total bangun. Bagaimana dengan diferensiasinya? Apa sih bedanya Total dengan kontraktor lain atau dengan emiten lain, ya? Item-item ini kami ambil dari hasil tanya jawab dengan para pelanggan kami, dan mereka menyebutkan seperti ini, bahwa Total itu bedanya adalah merupakan pembangun yang mengutamakan quality. Lalu Total dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Lalu Total itu selalu berorientasi kepada, dan pada saat bersama Total itu pengalamannya yang dirasakan oleh pelanggan itu merasa prima gitu mereka. Kinerjanya berstandar internasional. Kondisi keuangannya sehat. Next-nya. Oke. TOTL itu terdaftar di BEI sejak 25 Juli 2006. Pada saat itu jumlah penawaran saham perdana sebanyak 2,75 miliar lembar. Lalu di tengah jalan kita menerbitkan saham bonus sebanyak 660 juta lembar pada tahun 2010. Sehingga pada saat ini saham yang beredar itu sebanyak 3,41 miliar lembar. Dan harga IPO pada saat itu 345 tercatat di papan utama. Per Oktober, jadi per sekarang lah gitu ya, komposisi pemegang saham itu adalah pendiri masih major, itu 67%, investor lokal 23%, investor asing 9-10%. Ini sedikit memberikan informasi atas proyek-proyek yang telah kita bangun. Ya, saya nggak sebutkan satu-satu, just want to highlight, misalnya yang sebelah kiri atas itu kita sempat membangun Trans Studio di Bandung, indoor entertainment yang terbesar di Asia Tenggara, katanya begitu. Lalu Living World ini kita bangun beberapa. Sedikit ke bawah itu adalah Australian Embassy, ya itu kita bangun di sana. Lalu paling bawah itu adalah Green Office Park. Itu pada saat kita misalnya ke BSD mau masuk ke Breeze, ya The Breeze itu kan masuk ke daerah
perkantoran. Nah itu gedung-gedung yang di situ itu adalah Total yang bangun semua itu merupakan seperti headquarter-nya dari Sinarmas Land Group di sana. Oke, lalu ada juga next-nya, Pak, tolong. Iya, tim 3 itu baru selesai kita bangun tahun lalu. Squeeze itu di SCBD. Ya. Lalu IKEA itu sejak IKEA yang di Bandung, selanjutnya IKEA so far masih bersama kita ke Taman Anggrek, ke Surabaya sekarang, gitu ya. Oke, next. Nah, kalau proyek-proyek ini yang sekarang sedang kami kerjakan, antara lain One Tower itu miliknya OCBC ya, NSP, lalu Sasa, Ramayana itu puluhan yang sudah kita bangun, Binus juga sudah banyak sekali yang kita bangun, dan Capital Square di Surabaya ya itu sedang dibangun. Next-nya ada juga yang di Semarang itu Hotel Padma itu baru aja opening ya itu ya. Terus data center ya itu juga masih going on milik BCA. Dan baru saja kita mulai kompleks apartemen di PIK ya, di PIK itu ADR. Oke, selanjutnya terakhir kita baru saja mendapatkan proyek itu PLTU di mana Total berkonsorsium dengan anak perusahaan yaitu TPI, itu PLTU Sumbaksel ya, itu baru saja kita mulai. Nah, tadi saya sebut TPI itu adalah anak perusahaan dari Total Bangun Persada. TPI itu adalah Total Persada Indonesia, di mana anak perusahaan ini lebih fokus ke proyek-proyek yang industri. Ya, jadi seperti foto-foto di depan kita ini, Indofood, ya, Dimoli, grupnya Agro, Manunggal, gitu kita bangunkan. Next-nya. Ya, ini juga masih berjalan, ada di Batam, ada di Surabaya, itu Indofood Bogasari itu di Surabaya. Dan juga yang terakhir PLTU Sumbaksel, di mana yang tadi saya singgung, berkonsorsium dengan Total Bangun Persada. Mari kita lanjut. Nah, bagaimana sih yang namanya biayanya di konstruksi gedung itu seperti apa sih? Nah, dari data-data yang kita miliki, itu kita melihat polanya itu adalah biaya dari struktur itu memakan sekitar 30%, biaya arsitek itu 30%, ME 30%, dan sisanya itu untuk pekerjaan persiapan, ya, itu di mana di dalamnya itu adalah biaya untuk staf lapangan, ya bukan termasuk stafnya kantor pusat ya, jadi staf yang di lapangan saja. Lalu peralatan-peralatannya, site office-nya, semua. Itu mengenai komposisi biaya. Nah, bagaimana sejarah pendapatan kita ini sejak 2018 seperti ini, ya. Yang di paling kanan itu adalah target kita sejak awal ya, bahwa pendapatan kita targetnya di tahun ini adalah 2 triliun. Ya, yang biru tua. Kalau yang hijau itu hanya ingin menunjukkan bahwa di luar nilai kontrak yang diberikan ke Total itu ada sejumlah scope, sejumlah tanggung jawab yang nilainya sebesar hijau itu, ya,
kita harus menyelesaikan proyek ya begini. Ya, sebenarnya tanggung jawab kita itu adalah biru tua dan hijau ya, yang keseluruhannya itu. Tapi kontrak yang diberikan ke Total hanya sebagian yang biru tua. Nah, yang dicatatkan di laporan keuangan itu adalah hasil pendapatan dari yang biru tua saja. Oke. Nah, bagaimana dengan Q3 2022? Ini pendapatannya mencapai 1,7 ya, dibandingkan dengan tahun lalu 1,36. Oke, lanjut. Nah, ini tadi saya singgung mengenai ada kontrak sejumlah nilai tanggung jawab yang di luar kontraknya Total ya. Itu secara persentase seperti ini. Jadi 2018 28%, lalu di 2022 estimated itu sekitar 33%. Gitu ya bacanya. Oke, lanjut. Kalau ini mengenai komposisi pendapatan yang kita catat di laporan keuangan. Q3 2022 di bagian atas dibandingkan dengan yang bagian bawah. Ya. Jadi kalau yang paling kiri itu kita melihat pelanggan berulang tadinya di 2021 79%. Nah, sekarang di 2022 69%. Jadi turun ya? Enggak sih sebenarnya, proporsinya turun, tapi sebenarnya dari nilai kontrak yang membesar, gitu ya. Klasifikasi proyeknya seperti ini, yang di tengah kita bandingkan dengan 2021 memang ada pergeseran, apartemen mengecil ya 48 menjadi 35%, perkantoran juga mengecil, tapi utilitasnya membesar yang tadinya 2021 2%, sekarang di 2022 menjadi 14%. Loh kok industrinya kecil ya gitu ya. Oh ya, di Q3 ya, per Q3 2022 memang masih kecil. Tapi nanti proyek berjalan ya itu menyumbang ke pendapatan nanti akan membesar. Oke, lokasi proyek masih majority di Jawa Bali. Lanjut. Ini adalah perolehan nilai kontrak per tahun. Ya, jadi seperti ini. Memang 2018 itu memang lagi bagus-bagusnya di sana. Kita pernah mencapai 3 triliun dan seperti itu perjalanannya. Dan tahun ini target kami adalah mendapatkan nilai kontrak baru sebesar 2 triliun. Bagaimana dengan per Q3 2022? Keadaannya adalah kita sudah mencapai 1,33 dari target 2 triliun. Tapi berjalan per hari ini kami infokan bahwa perolehan kontrak baru kami sudah mencapai 2,19 triliun, melebihi dari target yang ada. Baik, next. Ini adalah estimasi backlog. Jadi melihat kalau dari kolom pertama itu outstanding work ya, itu ada sekian nilai yang belum tercatat di laporan keuangan. Lalu nilai itu menjadi revenue di tahun berikutnya. Ya, misalnya itu di kolom kedua 2021. Sisanya dari tahun 2021 itu lalu pindah ke 2022, itu carry over di 2022. Lalu udah carry over itu kan akan menjadi pendapatan lagi tercatat di laporan keuangan. Nah, itu revenue 2022. Begitu seterusnya cara membacanya ke kanan. Oke. Kalau tadi itu adalah backlog dari yang non JO ya atau non KSO. Nah, yang KSO ini seperti ini. Di mana yang perlu kami sampaikan kalau revenue dari KSO itu tidak dicatatkan dalam laporan keuangan, ya memang peraturannya begitu, tapi profit-profitnya dicatat. Oke, next. Bagaimana dengan anak perusahaan? Ya, backlognya seperti ini dari tahun ke tahun. Oke, next.
Pipeline seperti apa ya sekarang ini? Oke, pipeline per sekarang itu ada sekitar 10 triliun. Jadi nilai ini itu ada di bagian budgeting atau di bagian estimasi kami, tender ya, itu yang kita hitung tuh so far tuh sampai berapa sih? Nah ini 10 triliun, di mana persentasenya atau pembagiannya itu seperti ini. Well, kalau lihat begini kok perkantoran masih banyak ya, masih 27%. Iya, memang kenyataannya seperti itu yang kita hitung ya. Industri memang lumayan nomor 2 dan seterusnya. Baik, nilai 10 triliun ini goyang ya, jadi dari waktu ke waktu akan berubah. Ya, tapi kita reportkan selalu perkembangannya. Oke, bagaimana dengan margin laba kotor setelah KSO ya, jadi sudah keseluruhan itu historinya seperti ini dan per Q3 mencapai sekian. Oke, next. Ini adalah persentase margin keuntungan ya yang kita ambil dari laporan keuangan, kita summary-kan seperti ini. Ya, memang karena pandemi itu memang kita ini ya terganggu juga ya gitu ya. Tapi kita tetap berusaha untuk do our best. Per tahun ini itu kita masih melihat dampak negatifnya ya dari pandemi ini. Jadi profit kita juga kena gitu ya. Tapi kita planningkan berharap tahun depan kita mau balas dendam lah gitu istilahnya. Oke, next. Ya, ini summary dari neraca kami yang di bagian atas dan laba rugi kami yang di bagian bawah. Kalau lihat kolom paling kanan itu kita catatkan perubahannya dari Q3 2022 terhadap kalau neraca ini ya full year ya dari 2021. Tapi kalau laba rugi yang di bawah tuh ya itu Q3 2022 terhadap Q3 tahun lalu. Ya, perubahannya seperti yang paling kanan itu. Oke. Ya, kita lihat memang di bagian bawah pendapatan lumayan naik ya 28%, laba kotornya naik ya gitu ya. Tapi laba bersihnya masih minus ya dibandingkan Q3 2022. Oke, next. Ini kondisi dari ROE dan ROA kita seperti ini. Next. Kalau ini adalah pencatatan histori dari pembayaran dividen kita. Kalau kita lihat yang paling bawah itu adalah maksudnya dari grafik ya, yang di titik terendah itu adalah tahun 2020. Ya, di situ memang pada saat itu pandemi striking ke kita, jadi kita juga siap-siap, kita juga we don't know pada saat itu next year seperti apa. Jadi kita memang kecil sekali waktu itu, tapi tetap ada pembayaran dividen. Lalu tahun berikutnya kita sudah mulai ada percaya diri lah gitu ya. Lalu kita mulai naikkan pembayaran dividennya dan dari tahun 2022 barusan langsung picking up lagi. Oke. Next. Pengelolaan kas, jadi di awal tadi kami bilang bahwa kita sangat prudent sekali untuk mengelola kas dan per Q3 2022 keadaannya seperti ini. Ya, memang kita debt free ya, kita nggak ada loan dari bank so far. Oke, next. Ya, jadi ini summary dari pendapatan laba bersih ya seperti ini dari tahun ke tahun dan di estimated 2022 di mana target kita adalah seperti di kolom nomor 2 dari kanan seperti itu. Tadi pencapaiannya tadi sudah saya singgung. Bagaimana dengan 2023? Nah, seperti itu. Jadi pendapatan kita tetap mau naikkan ya dari tahun ini ya
menjadi 2,3, di mana cakupan itu adalah tadi ingat ada yang biru tua sama hijau ya itu ya. Jadi ini kalau sudah ditambah hijau, ini nilainya menjadi 3 triliun. Laba bersihnya tadi saya sampaikan mau balas dendam gitu ya, kita mau mengarah ke tahun 2021 lagi supaya balik gitu ya kurvanya mendekati 100. Di mana pada saat itu artinya perolehan kontrak baru kita harus menjadi 2,6 gitu. Nah kalau cakupannya adalah 3,1. Demikian. Next. Bagaimana dengan capex kita? Seperti ini masih sama ya planningnya dengan tahun ini, di mana itu peralatan kita akan gunakan software, peralatan proyek dan peralatan IT. Next. Ya, ini ada beberapa sertifikasi dan keanggotaan. Jadi ISO 9001 kita dapatkan, 14001 lingkungan kita dapatkan, 45001 adalah safety ya, itu kita dapatkan. Next. Ini beberapa penghargaan. Oke, next. Ya, ini zero accident, lebih ke safety. Dan bagaimana rencana kita di tahun 2023, globalnya adalah seperti ini, revenue harus naik ya, karena kita mau terus berusaha balik, setelah pandemi kita berusaha balik ya, itu balik ke atas maksudnya, itu revenue harus up, cost harus down. Cost ini udah kita, we have been fighting with cost through years ya, jadi bertahun-tahun kita udah fight cost, lumayan hasilnya, tapi kita masih mau terus fight this cost. Lalu digital transformation, ini tahun ini sudah berhasil kita buatkan roadmap-nya. Jadi digital itu adalah sesuatu yang kami percaya bahwa itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita sustain ya gitu ya. Jadi itu sangat digalakkan di internal kami. Lalu kita buatkan roadmap-nya, nanti tahun depan adalah tinggal menjalankan. Memang di sana ada BIM, di sini ada ERP, di sana lagi ada software lain ya dan itu itu kita mau sinkronkan gitu di dalam satu roadmap, dan kita laksanakan sesuai roadmap yang sudah kita punya. Oke. Lalu ISO 37001 itu adalah ISO anti bribery. Sekarang kita sudah jalan ya, maksudnya kita sudah preparationnya jalan, planningnya tahun depan kita akan ambil sertifikasinya. Mungkin begitu sekilas mengenai Total Bangun Persada dari tahun 70, 2018, dan tahun depan mau seperti apa. Demikian